Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan tugas yang Ibu berikan mengenai FPB dan KPK. Jadi, saya harap silahkan dicek kembali tugasnya yang sudah Ibu periksa, ya, dicocokkan nih. Mana yang salah dan mana yang benar, ya. Karena kemarin Ibu sudah periksa, ternyata masih banyak yang kurang benar dalam menjawab, kurang tepat dalam menjawab, ya. Sudah benar tetapi ternyata hasil kesimpulannya salah, ya. Kemudian sudah benar caranya tapi ternyata terbalik, dia mencari FPB tapi ternyata KPK yang dicari, ya. Jadi masih banyak yang belum bisa membedakan antara FPB dan KPK, ya. Oke. Nah, langsung saja untuk soal pertama, ya. Bu Desi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis dan 500 kue donat. Ya, kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Desi untuk menyimpan kue tersebut? Jadi berapa kotak terbanyak, ya? Nah, di sini banyak yang mengambil kesimpulan isinya bukan kotaknya, ya. Nah, sekarang Ibu perlihatkan jawaban yang benar, ya. Nah, jadi karena ini adalah soal cerita, jadi sebelum menjawab kita harus deteksi terlebih dahulu apakah soal ini menggunakan sistem penyelesaian FPB atau KPK. Nah, caranya untuk menentukan itu Ibu sudah jelaskan kemarin, ya. Ada itu, ya. Jadi yang ini, jika di soalnya ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata, maka itu pasti soalnya FPB. Nah, sekarang di soal nomor 1 ternyata ada kata sama banyak, ya. Jadi kita menggunakan sistem penyelesaian dengan cara FPB, ya, bukan KPK, ya. Nah, kalau FPB berarti kita menggunakan faktorisasi prima dan metode tabelnya, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, jadi yang pertama metode tabel. Nah, faktor dari 280, ya. Dari tabel ini kita menghasilkan faktor yang ini, ya. Kemudian faktor dari 450 adalah yang ini. Kemudian faktor dari 500 adalah yang ini. Nah, sekarang faktor dari faktor persekutuan, ya, berarti artinya faktor persekutuan angka yang ada di setiap bilangan yang difaktorkan. Nah, angka 1, 2, 5, 10 ini ada di setiap bilangan ini. Faktor ketiga bilangan ini, ya. Berarti faktor persekutuannya itu adalah 1, 2, 5, 10. Nah, di sini ada yang menganggap bahwa 1, 2, 5, 10 ini adalah FPB, bukan, ya. Jadi ini hanyalah faktor persekutuan, ya, belum masuk di FPB. Nah, contohnya misalkan pada jawaban yang ini, ya. Ini salah satu jawaban dari temannya, ya. Di sini sudah ada FPB, ya. Jadi FPB dari ini, oke, ya, adalah 10. Oke. Nah, ini jawabannya sudah benar 10, tetapi cara menulisnya ini dia cantumkan 1, 2, 5, 10, ya. Oke. Jadi ini termasuk benar tetapi belum tepat, ya. Nah, di sini memang benar dia berikan tanda 10, tetapi untuk faktor persekutuannya dia tidak jelaskan, ya. Ya, jadi faktor persekutuannya ada 1, 2, 5, 10. Nah, FPB-nya adalah 10 seperti itu, ya. Nah, sekarang Ibu perlihatkan jawaban yang lain, ya. Oke, mana ya?
Nah, yang ini ya, bukan yang ini. Iya. Nah, jadi ini adalah jawaban dari temannya. Ya, sudah benar, bukan ini. Ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Ya. Oke, Ibu zoom biar kelihatan lebih besar. Nah, di sini benar ya caranya untuk metode perkalian benar, tetapi kesimpulannya dia berikan FPB dari 280, 450, kemudian 500 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, di sini masih keliru dalam mengambil kesimpulan ya. Jadi ini bukan FPB-nya, tetapi ini faktor persekutuannya ya. Jadi dibanding dengan yang tadi ini sudah lumayan ya dibanding dengan yang tadi cara menjawabnya. Oke, mana yang tadi ya? Mana yang tadi? Oke, mana yang tadi? Ini ya. Dibandingkan dengan yang tadi ini sudah sedikit benar dibanding dengan yang ini. Kalau ini jelas salah, ini bukan FPB ya, tetapi ini faktor persekutuan. Nah, di bawah sudah tidak ada lagi kesimpulan ya, yang hanya kesimpulan adalah jadi. Loh, jadinya mana? Itu seperti itu ya. Jadi ini salah ya, jawabannya salah meskipun langkahnya sudah benar, tetapi hasil akhir itu salah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi karena kita peroleh FPB-nya adalah 10, jadi kotak terbanyak yang diperlukan Ibu Desi untuk menyimpan kue tersebut adalah 10 kotak. Nah, di sini banyak yang keliru ya, 10 kotak terus dia tidak jelaskan bahwa 10, dia cuma 10 ya. Jadi kotak terbanyak yang diperlukan Bu Desi untuk menyimpan kue adalah 10. 10 apa? 10 kotak tentunya ya. Nah, kemudian adapun isi setiap kotak, jadi kue bolu 280 dibagi 10 adalah 28 potong. Kemudian kue lapis 450 dibagi 10 adalah 45 potong. Kue donat 500 dibagi 10 adalah 50 potong. Berarti dalam satu kotak itu isinya 123 potong kue. Nah, di sini banyak yang menjawab bahwa 123 kotak. Salah ya, Dek ya. Nah, di sini ada yang menjawab ya, Ibu perlihatkan. Iya, mana ya? Ini. Jadi kotak yang diperlukan Ibu Desi adalah 10 bungkus. Loh, kok 10 bungkus? Nah, ini kotak yang ditanyakan. Nah, kue bolu 28 kotak loh. Kue bolu bukan 28 kotak, Dek, tapi 28 potong ya. Nah, kue lapis 45 potong harusnya ya. Jadi dalam mengambil kesimpulan di sini masih keliru ya. Oke, masih keliru. Pasti di sini bingung tuh. Ini saya mau pakai apa ya? Kotak atau potong atau bungkus ya? Masih perlu perlu kalimat yang tepat di sini ya. Sudah benar caranya, tetapi kesimpulannya yang salah, Adik ya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk metode faktorisasi prima ya. Untuk metode faktorisasi prima ya seperti ini ya. Nah, namun untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan sendiri menggunakan pulpen dan kertas ya. Harap semuanya diperhatikan. Oke? Ya, jadi di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang faktor risasi prima dari angka 280 dan 450 dan 500 ya, Ibu ulangi kembali untuk pembahasan materi yang kemarin. Jadi untuk FPB yang diperlukan, yang diperhatikan ya adalah perkalian faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Kemudian untuk KPK adalah perkalian seluruh faktor dan pangkatnya terbesar ya, seperti itu. Nah, sekarang karena kita mencarinya hanya FPB ya.
Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi prima dari 280. Oke. Nah, 280 karena namanya prima berarti kita berpatokan pada bilangan prima ya. Nah, bilangan prima saya tulis dulu di sini. Bilangan prima ya, itu kan terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Berarti kita mulai dari angka 2, oke? Nah, jadi jangan keluar dari angka ini ya. Kalau mencari faktorisasi prima ya. Jadi 280 dibagi 2 adalah 140 ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan lagi 140. Nah, tetap kita coba lagi angka 2. 140 dibagi 2 adalah berapa? 140 bagi 2 adalah 70 ya. Nah, sekarang kita faktorkan lagi 70. Nah, 70 itu dibagi 2 berapa? 35 ya. Nah, sekarang kita faktorkan kembali 35. Kalau dibagi 2 kan dapat koma ya. Nah, itu tidak boleh menghasilkan koma. Nah, sekarang 35 kita bagi berapa di sini? Ya. Nah, kita bagi 3 juga tidak bisa ya. Ternyata kita bagi 5 ya. Oke, nah sekarang kita bagi 5. 35 bagi 5 adalah 7 ya. Nah, jadi untuk angka 280 untuk faktornya itu adalah ini 2, 2, kemudian 5, 7 ya. Jadi yang sebelah di sini yang dibulati ya. Nah, oke, bukan yang ini. Nah, ada saya lihat yang bagian di sini yang beri kotak. Salah ya, yang di sini. Jadi faktornya itu adalah 2 ya. 2. Nah, 2 itu 1 2 3, berarti 2 pangkat 3. Oke. Kemudian dikali dengan 5 dikali dengan 7 ya. Nah, kemudian kita mencari faktorisasi prima dari 450 ya. Nah, sekarang 450 itu kalau dibagi 2 berapa? Nah, yaitu 225. Nah, kemudian 225 ya, untuk memudahkan kita ya. Nah, ini kan 25. Nah, ini ganjil ya. Berarti kita ambil angka 3. 225 dibagi dengan 3 itu adalah berapa? Oke, 75 kali 3 ya, kita tes 15. 3 dikali 7 200. Oke, 75 ya. Berarti 225 bagi 3 adalah 75. Nah, sekarang 75 ini kalau kita bagi 3 bisa enggak ya? Oh, tidak bisa. Berarti kita harus membaginya dengan bilangan prima yang berikutnya adalah 5 ya. Nah, yaitu 35 ya. 25 ya. 75 dibagi 5 adalah 25. Nah, sekarang 25-nya ini masih bisa difaktorkan, yaitu 5 dengan 5 ya. Nah, berarti faktornya itu adalah yang ini. Ya, jadi kita tulis di sini faktor dari 450 yang ini. 2 cuman 1 berarti 2. Kemudian 3 cuman 1 dikali dengan 3. Nah, 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dikali 5 pangkat 3 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mencari faktor ya. Kita mencari faktor dari 500 ya. Kita mencari faktor dari 500. Nah, 500 dibagi dengan 2 itu adalah 250. Nah, 250 dibagi lagi dengan 2 bisa enggak? Ya, 125 ya. Kemudian 125 ini kita bagi dengan 2 ya, tidak bisa. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Bisa enggak 125 bagi 3?
Nah, juga tidak bisa. Nah, 125 dibagi 5 lagi. Nah, berapa? Nah, itu 25. Ya, sekarang 25 dibagi dengan 5 yaitu 5 ya. Nah, sekarang faktorisasi. Faktornya itu adalah 22555 ya. Nah, berarti faktornya itu ya, faktor dari 500 itu adalah ya 2 berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 5 1 2 3 berarti 5 pangkat 3 ya. Nah, 5 pangkat 3. Nah, sekarang yang selanjutnya kita cari adalah faktor persekutuannya ya. Nah, persekutuan. Oke. Nah, faktor persekutuannya, oke. Oh, kita tidak oke. Nah, di sini kita tidak mencari faktor persekutuan ya, tetapi kita langsung menentukan FPB-nya ya. Ingat tadi untuk FPB, oke. Untuk FPB itu adalah perkalian faktor yang sama pangkat terkecil ya. Jadi kita mencari faktor yang sama dalam setiap angka ini ya. Jadi ada 2 2 2. Nah, kita ambil yang terkecil yaitu 2. Kita tidak ambil yang 2 pangkat 3 ya dan 2 pangkat 2. Nah, pangkat yang terkecil adalah 2 ya. Berarti FPB-nya itu adalah 2 ya. Kemudian 5 5 5 ya. Oke, berarti ambil yang pangkat terkecil adalah 5 ya. Nah, sekarang 7 dengan 3 itu tidak diambil karena hanya angka 7 saja yang ada di 280, tidak ada di angka yang lain ya. Itu kalau FPB, oke. Nah, berarti FPB dari 280, 450 itu adalah 450, 500 itu adalah 2 dikali 5 adalah 10 ya. Oke, seperti itu ya untuk faktorisasi prima dari bilangan ini. Nah, sekarang kita lihat pada jawaban temannya ya untuk bagian faktorisasi. Oke, jadi untuk jawaban temannya yang faktorisasi metode prima ya. Jadi di sini sudah benar ya untuk bagian ini, untuk pohon faktornya sudah benar ya. Kemudian oke. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Sudah benar, kelihatannya sudah benar ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di bawah ya. Ya, jadi dibanding dengan jawaban Ibu tadi, oke. Nah, di sini 280 ya. Oke, 280 ya. Untuk 35. Nah, kita lihat pada bagian 35 ya. Nah, di bagian 35 ini ya ternyata 35 bagi 2 7. Salah ya. 35 bagi 5 di sini ya. Nah, jadi untuk jawabannya ini salah untuk faktorisasi primanya. Oke. Jadi tapi di sini benar ya. Nah, mungkin ini hasil contekan ya. Karena di sini 2 pangkat 3 benar, 5 dikali 7 benar. Nah, loh, 5-nya mana? Ya, jadi ini adalah hasil contekan ya. Oke, jadi 450. Nah, ini oke, ini juga salah untuk faktorisasinya ya. Oke, untuk faktorisasinya salah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang benar ya. Ibu perlihatkan jawabannya yang tadi. Oke. Jadi yang benar yang ini. Oke, Dek ya. Jadi diperhatikan untuk video ini sekiranya diperhatikan dengan baik. Ya. Jadi yang benar itu adalah yang ini. Nah, lihat ya. Oke. Jadi masih banyak yang di dalam menentukan faktorisasi prima masih banyak yang salah. Oke, nah kita lanjut.
untuk nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Oh, sebelum ke nomor 2, Ibu perlihatkan jawaban yang asal-asalan ya. Nah, ini dia. Oke, namun di sini Ibu tidak ingin menyebutkan nama karena itu privasi ya. Jadi dia memberikan jawaban seperti ini. Aduh, ini kayaknya menyontek ya. Jangan seperti ini ya, Dek ya. Ini saya suruh mengulang orangnya ya. Oke, jadi silakan diperiksa Google Classroom-nya. Yang saya sudah periksa, itu banyak yang saya suruh mengulang jawabannya. Oke ya. Nah, ya, jadi untuk jawaban yang seperti ini singkat dan tidak jelas, itu sangat-sangat mengurangi nilainya ya. Oke. Ya, ini yang saya katakan tadi. Loh, kok ini yang di Yang ini yang di tandai? Ya salah ya. Nah, bukan yang ini, tetapi yang ditandai itu adalah ya yang ini ya. Jadi yang ditandai itu adalah faktor 22257 ya. Nah, bukan yang sebelah ini 140-nya 70 35, bukan yang itu yang ditandai. Oke. Nah, ini masih banyak yang salah dalam menfaktorkan ya. Jadi saya harap ini diperhatikan dengan baik ya. Namun untuk faktorisasinya benar ya. Nah, yang saya herankan ya ini kayaknya ini dapat dari internet ya, ini untuk bagian ininya, tetapi belum paham seperti apa pun faktornya ya. Ya, jadi perhatikan baik-baik untuk ini ya, Dek ya. Oke. Nah, ini 123 kotak, bukan 123 kotak, tetapi 123 potong dalam satu kotak ya. Ini banyak yang keliru di sini. Nah, jadi kotak yang diperlukan Ibu Desi adalah 10 bungkus. Bukan 10 bungkus, tetapi memang 10 kotak. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Nah, kita masuk di nomor 2. Anci berenang setiap 4 hari sekali. Ida berenang setiap 5 hari sekali. Dan Tono berenang ya. Oke, ternyata di layar tidak kelihatan ya. Oke. Nah, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Maret 2020, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal di atas, kita gunakan KPK. Jadi di sini ada kata bersama lagi. Ya, kemarin saya sudah jelaskan untuk kalimat yang menggunakan kata bersama lagi itu adalah diselesaikan dengan soal yang menggunakan kalimat bersama lagi, itu berarti KPK ya. Coba lihat di sini. Oke. Jadi untuk KPK setiap kali bersama-sama, bersamaan, bersama lagi. Ya, di sini ada kata bersama lagi. Ya. Jadi ini ya. Oke. Jadi ini adalah kalimat yang menggunakan penyelesaian dengan sistem KPK ya. Oke. Nah, jadi ini untuk KPK-nya ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ya. Untuk menyelesaikan soal di atas digunakan KPK dari 4, 5, dan 6. Nah, KPK ya. Nah, saya menggunakan sistem ya. Tunggu dulu ya. Jadi metode yang saya gunakan itu adalah untuk mencari KPK adalah penjumlahan bilangan berulang ya. Oke, dan faktorisasi prima juga ya. Nah, jadi untuk kelipatan dari 8 ya, jadi penjumlahan 8 ditambah 8, 16 ya, seperti itu. Jadi boleh juga, ada juga yang menggunakan
perkalian bilangan asli, boleh ya. Oke, itu juga benar ya. Oke, nah sekarang jadi untuk kelipatan di nomor 2 ini, kelipatan dari 4 itu adalah ini ya. Nah, kemudian kelipatan 5, kelipatan 6 ya. Nah, sekarang kelipatan persekutuan ya. Oke, kelipatan persekutuan dari 4, 5, dan 6 adalah 60. Jadi KPK-nya karena hanya satu kelipatan persekutuan, maka KPK-nya adalah 60. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Karena mereka berenang bersama pada tanggal 2 Maret 2020 dan hasil KPK yang diperoleh adalah 60. Hal ini menunjukkan bahwa mereka akan berenang bersama lagi pada 60 hari mendatang, yaitu di tanggal 1 Mei 2020. Nah, jadi untuk menghitungnya kita tidak ambil lagi 2 Maret. Nah, yang kita ambil adalah 3 Maret. Oke? Yang kita ambil itu adalah 3 Maret ya. Nah, karena di sini dia mereka itu berenang bersama 2 Maret. Berarti kita 60 hari yang akan datang itu adalah mulai dari tanggal 3 Maret sampai 60. Kita 60 hari. Berarti 3, 4, 5 ya. Ternyata setelah dihitung untuk 60 hari itu, hari ke-60 itu adalah jatuh pada tanggal 1 Mei. Ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban temannya ya untuk nomor 2 ya. Oke. Nah, di sini sudah benar ya menggunakan perkalian bilangan asli ya. Oke, aduh ini ya. Ya, jadi ya dia juga menggunakan faktorisasi prima ya. Oke, untuk kelipatan ini sudah benar untuk kelipatannya ya. Oke, yang untuk jawaban ini sudah benar. Nah, kita lihat lagi pada jawaban temannya yang lain. Ya, kemudian ya. Oke, ini juga sudah benar ya. Oke, nah ini kelipatannya sudah benar. Nah, KPK-nya 60. Oke ya. Oke. Nah, jika Anci berenang bersama pada tanggal 2 Maret, maka mereka akan berenang. Nah, ini betul sekali ya. Jadi 1 Mei. Nah, 2 Maret ditambah 60 hari ya maksudnya ya. Oke. Betul ya. Nah, sekarang kita periksa lagi selanjutnya. Nah, ini dia campur ini. Ini kayaknya malas menulis ya. Aduh, ini nomor 1-nya salah ya. Aduh. Oke, kok 30 April ya. 2 Maret sampai 30 April. Ini bukan nih 60 hari tapi 30 hari nih ini. 30 April ya. Jadi ini salah ya. Untuk menentukan tanggalnya salah. Jadi untuk cara mencarinya juga pun iya. Nah, ini juga salah ya caranya ya, Dek ya. Oke, jadi diperbaiki dalam menjawab soalnya, tugasnya ya. Nah, sekarang nomor ya, tugas selanjutnya saya periksa. Iya. Kalau yang ini boleh betul, tapi ini dari mana kamunya dapat ya? Nah, ini jawabannya belum lengkap ya. Yang saya suka tadi yang jawaban yang ini ya. Oke, sudah lumayan bagus. Nah, tapi kalau yang ini, nah ini kok bisa langsung KPK-nya seperti ini ya. Oke. Nah, 2 April juga salah ya.
kayaknya ini dia lihat di internet ya, padahal saya rubah untuk tanggalnya ya. Nah, ini kayaknya lihat di internet deh, dia tidak perhatikan angkanya ya. Oke ya, jadi yang benar itu adalah 1 Mei ya. Ya, jadi untuk jawaban nomor 2 yang benar itu adalah 1 Mei ya. Nah, sekarang untuk menentukan faktorisasi primanya ya, faktorisasi prima ya. Oke. Dari angka 4 ya. Itu kita mulai dari 4 bagi 2 itu 2. Oke. 4 bagi 2 itu 2. Nah, ini faktorisasi primanya adalah 2 dan 2 ya. Oke. Kemudian 2, 2 boleh juga 2 dikali 1. Oke. Nah, sekarang faktornya adalah 2, 1. 2, 2, 1. Nah, sekarang untuk 5. Nah, sekarang 5 itu 5 dikali 1 ya. Kemudian 6. Ya, 6 itu adalah 2 dikali 3 ya. Kemudian 3 dikali 1 ya. Oke, ya boleh seperti itu. Jadi faktor ya. Faktor dari 4 itu adalah 2, 1, 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 1. Kemudian faktor ya, dari 5 itu adalah 5 dikali 1. Kemudian faktor dari 6 itu adalah 2 dikali 3 kali 1 ya. Nah, sekarang untuk mencari KPK ya dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ya ini ya, perkalian seluruh faktor pangkat terbesar ya. Jadi kalau KPK perkalian seluruh faktor ya. Jadi seluruh faktor kemudian pangkatnya ambil yang terbesar. Nah, sekarang faktor 4. Nah, 2 pangkat 2 dikali 1. Nah, 2, 2, 5 kali 1, 2. Nah, sekarang KPK-nya. Ya. 2 dengan 2 yang ini kita ambil 2 pangkat 2 yang terbesar ya. 2 pangkat 2. Kemudian 5 ya. 5 kita kali dengan 5. Jadi semua faktornya kita ambil. Ya, perkalian seluruh faktor pangkat terkecil ya. Nah, 5 kita ambil juga 5-nya. Nah, sekarang meskipun tidak ada di 5 itu kan tidak ada di angka 6 dan 4. Tetapi karena dia katakan bahwa seluruh faktor, berarti semua faktor kita ambil. Nah, sekarang kecuali ada faktor yang sama seperti ini tadi ya. Nah, kita ambil pangkat yang terbesar ya. Oke, nah sekarang 1, 1, 1 kita ambil dengan 1. Nah, di sini ada angka 3 juga, berarti kita ambil 3. Ya. Nah, berarti ini yang kita kalikan. Nah, untuk menentukan KPK-nya. 2 pangkat 2, 4 dikali 5 dikali 1 dikali 3. 4 kali 5 itu adalah 20 ya. Dikali dengan 1, 20, dikali dengan 3 adalah 60. Berarti KPK-nya itu adalah 60 ya. Nah, ini sudah banyak yang benar di sini. Oke? Ya, jadi kita lanjutkan di nomor 3 ya. Ya, sebelum kita lanjutkan ke nomor 3 ya, Ibu periksa satu-satu untuk faktorisasi prima dengan mencari KPK ya. Oke, apakah sudah benar atau tidak caranya? Oke. Nah, sekarang yang ini tadi ya. Metode faktorisasinya sudah benar ya untuk yang ini. Nah, maka KPK dari 46 oke. 2 pangkat 2 oke. Nah, ini benar ya. Oke, betul sekali. Ya. Jadi untuk yang jawab ini saya kasih jempol ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya untuk temannya. Oke, ini benar juga ya. Kemudian ini. Ini dia. Ini kayaknya nyontek kayaknya ya. Oke. Ini KPK-nya benar. Benar sih KPK-nya, cuman
60 hari ya. Ya, salah prediksi. Ya. Kemudian 2 pangkat 3. Oke. Oh, ini tidak menggunakan pohon